Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran mata kuliah alat dan mesin pertanian. Pada pertemuan 9 yaitu pengolahan tanah sekunder. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Rohman, salah satu dosen pengampu yang sedang sit-in pada mata kuliah ini. Perlu Anda ketahui bahwa capaian pembelajaran pada pertemuan 9 yaitu Anda mampu menjelaskan pengolahan tanah sekunder dengan garu piring. Kita akan membahas bagaimana sih prinsip kerja, komponen-komponen dan fungsi dari garu piring, tipe-tipe dari garu piring, dan juga keuntungan dan kelemahannya itu bagaimana sih ketika kita mengolah tanah sekunder ini menggunakan garu piring. Cara mainnya, selain Anda memperhatikan dari materi yang akan kita bahas, Anda juga dituntut untuk melaksanakan challenge sebagai syarat untuk melaksanakan tugas berikutnya. Jadi, tetap perhatikan terus ya materinya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengolahan tanah sekunder, khususnya kita bahas tentang garu piring atau dishero, mari kita review kembali apa sih macam dan cara pengolahan tanah. Mungkin Anda sudah ketahui, pengolahan tanah itu berdasarkan tahapan kegiatan, hasil kerjanya, ya atau dalamnya tanah yang menerima perlakuan pengolahan tanah, itu dibagi dua macam. Yang pertama itu pengolahan tanah pertama atau awal atau primary tillage, dan yang kedua itu pengolahan tanah kedua atau secondary tillage. Primary tillage ini memang tujuannya sederhana ya, itu untuk membongkar tanah. Jadi dia jadi bongkah-bongkahan yang mampu menangkap udara, air, sinar matahari ya, guna proses pelapukan sehingga tanah itu jadi matang. Nah, bebas dari tanaman gulma dan siap untuk masuk ke pengolahan tanah kedua. Alat-alat yang digunakan untuk pengolahan tanah pertama, ini ada beberapa macam ya yang bisa saya sebutkan, yaitu pertama mungkin bajak singkal, kedua bajak piring, ketiga bajak pisau berputar, keempat bajak chisel, dan kelima itu bajak subsoil. Nah, mari kita langsung masuk ke challenge pertama. Kita akan review sejauh mana Anda masih memahami tentang jenis-jenis alat pengolahan tanah pertama. Silahkan kerjakan challenge berikut. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai pengolahan tanah kedua. Sebelum kita bahas alat-alat apa saja sih yang kita gunakan dalam pengolahan tanah kedua, kita juga harus ketahui tujuan dari pengolahan lahan kedua jelas itu melanjutkan pengolahan lahan pertama, di mana hasil pengolahan pertama biasanya berbentuk bongkahan-bongkahan yang besar, belum terlalu gembur dan belum efisien untuk pertanaman. Ya, sehingga pengolahan lahan kedua itu memiliki tujuan menggemburkan dan meratakan lahan. Juga bisa memperbaiki tata air, tentu saja untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman atau gulma dan tercampur dengan lapisan tanah atas. Terkadang juga pengolahan tanah kedua itu memberikan kepadatan tertentu pada permukaan tanah dan membuat guludan atau alur untuk penanaman di komoditas tanaman tertentu. Alat-alat yang digunakan pada pengolahan lahan yang kedua atau secondary tillage itu dinamakan garu. Prosesnya adalah penggaruan atau harrowing. Ada beberapa jenis yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini, yaitu garu piring atau disc harrow, garu paku atau spike tooth harrow, garu pegas atau spring tooth harrow, garu rotary atau rotary harrow, dan garu khusus atau special harrow. Mari kita bahas tentang garu piring atau disc harrow. Seperti penampakan di atas saya, ini contoh garu piring ya atau disc harrow. Disc harrow ini sering kita jumpai dalam pengolahan lahan kedua, sering banget dipergunakan untuk pengolahan lahan kedua ya. Garu piring ini bisa juga digunakan sebelum pembajakan. Ya, dia bisa memotong rumput-rumput itu pada permukaan tanah. Nah, juga tentu saja sebagai pengolahan lahan kedua ya untuk menghancurkan permukaan tanah.
Nah, dia berhubungan dengan tanah dasar ya, dan juga bisa dipakai untuk penyiangan dan menutup biji-bijian yang ditanam secara sebar. Secara visual ya, ini bisa terlihat bahwa disk hero atau garu piring itu mirip sekali dengan disk plough ya, atau bajak piring. Tapi yang membedakan biasanya jumlahnya itu lebih banyak ya, dan diameternya itu lebih kecil. Ini kenapa? Karena pada penggaruan atau pengolahan kedua, profil dari pembajakan dengan penggaruan itu berbeda ya. Penggaruan itu lebih dangkal daripada pembajakan, sehingga diameternya itu mengecil. Selanjutnya, karena dayanya itu sama yang ditarik dengan traktor, itu memungkinkan jumlah dari piringan itu banyak. Jadi horsepower sama, jadi beban itu bisa disejajarkan dengan profil dari penggaruan. Nah, juga memang direkomendasikan alat garu itu harus lebih lebar daripada lebar traktor ya. Karena nanti bekas dari roda traktor itu harus langsung digemburkan kembali ya dengan garu, sehingga profilnya itu biasanya harus lebih lebar daripada lebar dari traktor. Nah, dari tipe penarikan garu piring itu terbagi dua. Ada tipe tarik, trailing disc harrow, dan ada tipe angkat. Tipe tarik secara visual artinya alat garu piring itu mekanismenya ditarik oleh traktor, diikat hanya dalam satu poin. Sedangkan tipe angkat itu memiliki ciri khas, dia memiliki 3 titik penyambungan. Sehingga alat itu bisa secara mekanismenya itu diangkat oleh daya traktor. Sedangkan pada tipe tarik, seperti terlihat mekanisme pergerakan atau operasional dari alat garu piring itu dikendalikan oleh mekanisme hidrolik atau bahkan tanpa hidrolik dan hanya ditarik begitu saja. Mari kita bandingkan bagaimana operasional dari kedua tipe penarikan garu piring ini. Terlihat ada dua tipe tarik ya. Yang pertama itu hanya 1 poin pengikatan dan kedua adalah 3 poin penarikan dari traktor ya. Terlihat di bawah itu alat bisa diangkat, sedangkan yang tipe tarik itu hanya ditarik saja. Sudah terlihat jelas ya apa perbedaannya. Kita lanjutkan untuk tipe mata garu piring. Nah, di sini ada beberapa tipe mata garu piring yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah tipe mata garu piring single action. Jadi konfigurasi mata garu piring itu hanya dalam satu arah pembuangan ya. Contoh ini saya gambarkan bahwa yang single action itu hanya satu baris dan terlihat bahwa piringan-piringan akan membuang tanah ke sisi luar. Ini adalah pengertian dari tipe mata garu piring single action ya. Dalam satu tarikan dia hanya satu arah pembuangan tanah, pelemparan tanah. Sedangkan di tipe double action, single action itu diberikan pasangan atau dinamakan tandem. Sehingga dalam satu penarikan, tipe pembuangan tanahnya menjadi bolak-balik. Terlihat di sini tipenya misalkan yang pertama itu adalah keluar. Nah, setelah tanah itu terlempar keluar, selanjutnya oleh konfigurasi tandemnya itu dibalikan ke dalam ya, sehingga dalam satu aksi tarikan ini menjadi lebih efisien. Langsung tanahnya itu menjadi hancur ya, dan menjadi lebih halus. Sedangkan ada juga tipe offset, di mana mungkin ini kalau dari bentuk juga sebetulnya mirip dengan double action, hanya dia terlihat seperti separuh daripada tandem. Tapi memang bentuknya itu memiliki ciri bersudut, dan aksinya itu double action tetap ya. Misalkan satu lempar keluar, lalu kemudian lempar ke dalam, sehingga menghaluskan tanah. Nah, kalau Anda lihat, perhatikan, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut bahwa ini
kadang terlihat bahwa depannya itu sama-sama mulus ya bentuk piringannya atau ada yang bergerigi. Nah, apa perbedaannya? Tipe yang mulus ini namanya adalah piringan tipe sirkular, sedangkan yang bergerigi ini scallop. Terlihat ya fungsinya kalau misalkan dengan sirkular itu dipasang bisa dua-duanya menggunakan sirkular. Asal tanah yang akan digaru itu sudah berkarakteristik itu lembut halus ya. Nah, sedangkan kalau misalkan tanahnya keras ya atau banyak sisa-sisa tanaman itu tidak bisa langsung menggunakan sirkular tapi harus dipasang scallop atau yang bergerigi ini. Sehingga pada tahap awal tanahnya itu yang keras tadi dihancurkan atau sisa-sisa tanaman bisa terpotong, kemudian dilanjutkan dengan pencacahan menggunakan tipe sirkular. Kita lanjutkan mengeksplor bagian-bagian dari garu piring. Ini adalah challenge kedua Anda. Saya challenge Anda untuk mengeksplor bagian-bagian apa saja yang ada atau menyusun alat pengolahan tanah kedua garu piring ini, khususnya tipe mountain. Silakan kerjakan challenge berikut. Kita lanjutkan bahasannya ya untuk mengetahui mengenai fungsi lebih lanjut di bagian-bagian garu piring dan operasional bagaimana garu piring ini bekerja. Kita bahas dulu di piringan ya. Selintas tadi kita sudah mengetahui ada piringan yang dapat bersisi rata atau bergerigi. Bersisi rata biasanya disebutnya circular disc dan bergerigi itu scallop disc. Piringan yang bergerigi biasanya digunakan pada lahan yang mempunyai banyak sisa-sisa tanaman atau tadi tuh yang keras ya, sehingga dia mampu memecahkan dulu atau memotong dan tidak selip. Si bajaknya itu tidak selip. Jadi kalau sirkular tapi tanahnya keras atau sisa tanaman dia pasti kan selip ya, tidak ada pengaruhnya dalam hal penggaruan. Selanjutnya ukuran umum berkisar antara 45 sampai 60 cm. Ya tadi ya, ukuran diameternya itu 45 sampai 60 cm sehingga kalau dibagi itu kan sekitaran 30 cm. Tapi ketika pengaplikasian di tanah nanti dia akan draftnya itu mungkin hanya sekitar 15 cm. Oke. Itu sesuai dengan prinsip penggaruan pengolahan tanah kedua, dia hanya di lapisan atasnya saja. Sedangkan untuk tugas yang berat, heavy duty bisa lebih besar lagi ya, 65 sampai 70 cm. Selanjutnya piringan dipasang pada suatu as yang berbentuk persegi dengan jarak antara 15 sampai 22 cm atau 25 sampai 30 untuk heavy duty dan masing-masing dipisahkan oleh spool. Masing-masing as atau geng diikat ke rangka melalui standar yang berdiri pada bantalan. Nah, pada garu yang ringan, satu as ya mempunyai dua bantalan. Sedangkan yang berat lebih daripada dua bantalan. Pada ujung as di bagian cembung piringan, nah ini ya, ditempatkan bumper berupa besi tuang yang cukup berat untuk menambah tekanan ke samping. Jadi biasanya nanti ada pemberat ya di samping itu supaya garu piring itu masuk ke dalam tanah, apalagi tanah-tanah yang keras. Apabila garu piring tidak cukup berat untuk memecah tanah, maka dapat ditambahkan beban yang ditempatkan pada kotak pemberat. Biasanya kotak pemberatnya ada di bagian belakang ya atau di kiri kanan ininya. Di sini ada kotak pemberat untuk menambah beban dari garu piring. Untuk membersihkan tanah yang melekat pada piringan, biasanya setiap piringan dilengkapi dengan pengeruk tanah atau scraper yang diikat pada rangka. Itu sekilas tentang garu piring. Mari kita review pengetahuan kita tentang garu piring melalui challenge terakhir. Silakan Anda pilih jawaban yang benar.
Anda sudah paham bukan? Seperti apa itu garu piring? Fungsinya itu apa? Ya, komponen-komponennya itu bagaimana? Sifat-sifatnya seperti apa? Gaya-gaya yang dihasilkan itu bagaimana? Mudah-mudahan dengan adanya media pembelajaran ini Anda mengerti dan paham sebelum masuk kepada praktikum nanti. Seperti apa operasionalnya dari garu piring. Demikian media pembelajaran pertemuan 9 mata kuliah alat dan mesin pertanian. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari Anda sekalian. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.